politik itu sekali lagi secara teori itu adalah seni dalam mencapai tujuan. Nah, artinya seni itu kita bisa ciptakan. Tinggal kita pilih nih jalannya. Banyak kok jalan menuju itu. Memang yang dipertontonkan sejauh ini jalan-jalan cara-cara yang kurang baik. Selamat datang di Q&A Suara Reza. Pada segmen kali ini kita sudah menampung beberapa pertanyaan. Jadi setiap pekannya kita akan sampaikan 2-3 penanya, kemudian langsung bisa dijawab oleh Mas Reza. Di sini saya akan coba bantu untuk bacakan pertanyaan. Ini ada penanya dari Mas Sandi sama Mbak Ainun. Oke. Mas Reza langsung aja nih Mas. Dari Mas Sandi, dia tanya peran anak muda dalam politik kan penting ya Mas. Sebenarnya dampak kalau kita ini acuh dalam memilih itu kira-kira gimana dampaknya? Oke, terima kasih Pak Salman. Salman ini tokoh muda ya, anak muda, akademisi muda. Walaupun agak boros mukanya ya kan, lebih boros dari saya, tapi dia punya energi bagus lah. Makasih Pak Salman. Siap. Pertanyaan yang mungkin ini ramai ya. Iya, cukup ramai di kalangan anak muda hari ini, dan saya pikir ini sangat bahaya ketika semua anak muda punya rasionalitas berpikir untuk tidak mau masuk, bahkan mungkin acuh terhadap politik. Karena begini, politik itu kita sama-sama tahu, Pak Salman paham juga bahwa politik itu adalah seni untuk mencapai tujuan dalam hal-hal yang kebermanfaatannya itu lebih luas dalam jangkauan masyarakat, yang outputnya itu kepada kemaslahatan. Nah, yang pertama saya kasih contoh dari apa-apa yang kita makan, ya, beras, kemudian bahan pokok yang lain, tumbuh-tumbuhan yang kita makan, jagung, gula yang kita konsumsi, ya. Itu semua melalui proses-proses politik. Tidak ada yang melalui proses politik. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Ini banyak sekali yang menyampaikan bahasa yang sama seperti itu. Salah satunya Partai Gelora sekarang, yang juga aktor, juga sutradara, ya, Deddy Miswar menyampaikan bahwa nasi yang kita makan melalui proses politik. Dari mana sebabnya? Dari regulasi-regulasi yang dibentuk, regulasi-regulasi yang dibuat itu melalui parlemen. Kemudian parlemen dari mana? Pemerintahan dari mana? Dari partai politik. Mereka sampai kepada kursi-kursi parlemen itu melalui proses-proses politik. Nah, bayangkan ketika yang masuk ke dalam kursi-kursi parlemen ataupun yang duduk sebagai pemangku-pemangku kepentingan, kepala-kepala daerah, ya, yang ada ini tidak memiliki orientasi untuk kemaslahatan yang lebih luas, hanya memikirkan kepentingan pribadi, kelompok dan seterusnya. Yang hari ini banyak anak muda teriak mengeluh kondisinya, ya, pingin jalannya bagus, pingin dapat pendidikan yang layak dan gratis, dapat beasiswa, kemudian pengen dapat lapangan pekerjaan yang banyak. Di episode Suara Reza sempat saya sampaikan tentang kondisi pengangguran di Provinsi Lampung, ya, sangat tinggi sekali. Nah, itu banyak yang menyuarakan itu, teman-teman kita anak muda. Tapi kalau kita hanya bersuara teriak-teriak aja, apa yang kita bisa lakukan? Tidak akan merubah sesuatu. Kita hanya teriak saja tidak akan merubah banyak hal. Kita komen saja banyak menghantam, komen-komen di akun pejabat publik juga tidak merubah banyak hal. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik. Dengan apa caranya anak muda? Belajar dengan baik terkait politik, baik secara teorinya ataupun praktik-praktik di lapangan. Beberapa akhir belakangan saya memiliki simpul terus serta di simpul relawan. Kita libatkan banyak anak muda supaya dia belajar terhadap politik.
outputnya ke depan apa? 5-10 tahun ke depan anak-anak muda ketika sudah dididik dengan politik yang baik ya, dengan konsep-konsep politik yang baik, apa sebenarnya output politik itu sebenarnya? Output besarnya untuk masyarakat kemaslahatannya yaitu kebijakan-kebijakan yang baik untuk kebermanfaatan, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan kita sendiri juga, untuk anak muda, Gen Z, milenial dan seterusnya. Nah, kira-kira itu. Jadi bagi saya sangat bahaya ketika kita anak-anak muda itu apatis, apalagi nggak mau ikut campur, gua males lah ikut-ikutan politik segala macem, bohong-bohong, tipu-tipu apa segala macam, selalu dengan seperti itu, identik seperti itu. Jadi politik itu sekali lagi secara teori itu adalah seni dalam mencapai tujuan. Nah, artinya seni itu kita bisa ciptakan, ya kan? Tinggal kita pilih nih jalannya. Banyak kok jalan menuju itu, gitu. Memang yang dipertontonkan sejauh ini jalan-jalan cara-cara yang kurang baik. Tapi masih ada kok cara baik untuk mencapai itu. Tinggal kembali kepada pribadi kita. Apakah kemudian nanti ketika kita ada di posisi itu kita masih istiqomah untuk tetap menjaga lajur kita tetap baik. Nah, caranya salah satunya adalah kita harus bersama-sama, anak-anak muda sadar dan semua kalangan sadar tentang pentingnya politik itu untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, supaya daerah kita ya secara umum, secara besarnya negara kita ini bisa lebih baik lagi dari yang kondisi-kondisi hari ini. Kira-kira gitu, Oke. Mas Salman. Ini lanjut Mas ya. Ya. Ada nggak cara untuk anak muda ketika dia mau terlibat dalam politik tapi dia bukan politik praktis gitu? Ada nggak? Sangat banyak caranya, sangat banyak sekali caranya. Yang pertama, ini prediksi yang saya lihat mungkin 5-10 tahun terakhir belakang atau mungkin lebih ya, dunia aktivisme itu sangat diminati ya, sangat diminati. Nah, banyak tokoh-tokoh politik yang lahir dari aktivisme, banyak sekali. Nah, namun kemudian ada juga yang tidak bertahan dengan kondisi idealisme saat ketika menjadi aktivis. Hari ini nampaknya sudah bergeser kondisi itu. Dunia aktivisme tidak begitu menjadi bunga lagi gitu. Meskipun masih ada peminatnya tapi tidak sebesar dulu. Bukan jadi pintu lagi ya? Bukan menjadi salah satu pintu lagi gitu. Menjadi pintu utama lagi, tapi sudah banyak sekali. Nah, salah satu caranya adalah dengan komunitas-komunitas kreatif ya, pembangunan ekonomi kreatif gitu. Dan yang terpenting adalah Mas Salman, yang terpenting dari kita adalah selain kita mengisi diri kita, mengisi kepala kita itu dengan keilmuan dari kita membaca dari buku mungkin, atau mungkin dari diskusi-diskusi dengan kita pelajari dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita, itu juga sudah sangat cukup baik. Yang terpenting adalah output besarnya adalah kembali ke masyarakat politik itu. Yang terpenting teman-teman, anak-anak muda dan kita semua itu belajar politik tidak harus langsung ke politik praktis gitu, untuk memulainya ya. Tapi tidak ada cara lain untuk kita sampai ke sana tanpa kita masuk ke dalam politik praktis. Tapi untuk memulainya supaya kita dapat feel politiknya itu banyak sekali pintu masuknya, caranya banyak sekali. Salah satunya diskusi kita membicarakan terkait kebijakan-kebijakan, terkait perkembangan kondisi-kondisi di daerah kita secara yang ringan-ringan ya kan. Baik nanti meningkat dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dan yang terpenting adalah kita harus mulai sedikit menggeser ya. Kita harus menggeser budaya kita yang hari ini memang kita nggak akan bisa lepas dengan teknologi, itu nggak bisa dipungkiri. Kecanggihan teknologi itu akan terus berkembang. Mungkin 10 tahun yang lalu kita masih pakai handphone yang biasa-biasa aja ya kan, bahasanya ceng-cengpo ya, bahasa Koreanya ya kan. Nah, ini udah mulai meningkat, iPhone aja udah sampai 16 sekarang 16. Ya kan. Nah, ini pasti akan terus, teknologi akan terus berkembang. Kita nggak bisa mengesampingkan itu, tapi kita harus geser budaya-budaya kita dari yang kecanggihan teknologi ini hanya sekedar menjadi kegemaran kita untuk sekedar scroll media online ya, hanya sekedar kita main game, hanya kita mencukupi kegembiraan kita saja, batin kita saja dengan yang senang-senang aja. Kita geser sedikit
tambahkan porsi untuk hal positif, salah satunya untuk kita belajar terkait bagaimana pengembangan daerah kita, bagaimana supaya daerah kita ini punya ekonomi yang kreatif, anak-anaknya mandiri, bisa punya ekonomi yang bagus, kan bisa juga. Nah itu contoh konkret untuk yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk merubah gerakan kultur politik yang selama ini ada. Kenapa saya bilang untuk supaya adanya bentuk ekonomi kreatif? Mas Salman bayangin, dan kita sama-sama tahu mungkin kondisi money politik yang ada di Lampung ya. Ini tinggi banget. Nah, kenapa itu terjadi? Karena rasa nyaman terhadap kondisi yang ada, ya. Kemudian dipertontonkan dan dicontohkan kita terhadap politik-politik praktis yang transaksional. Nah, saya rasa ketika kita semua sudah tuntas dengan aktivitas kita, kesibukan kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi kita, ya, usaha kita, atau kita punya tanggung jawab punya usaha yang harus kita hidupi, maka kita akan fokus ke situ mengembangkan usaha kita supaya lebih besar. Ketika itu semua punya orientasi yang sama, insya Allah makin hari politik praktis dengan transaksional itu akan semakin menurun. Nah, kira-kira gitu. Itu sudah bagian konkret untuk turut serta partisipasi memperbaiki kondisi politik yang ada. Oke, itu kira-kira pertanyaan dari Mas Sandi udah terjawab. Ini langsung pertanyaan kedua, Mas. Oke. Ini dari Mbak Ainun. Pertanyaannya, saya bacakan. Ya. Saya ngelihat perempuan ini masih jadi nomor sekian di bidang politik ya, Mas. Apa sih yang jadi faktor penting kalau kita mau milih pemimpin? Laki-laki atau perempuan sebenarnya setara nggak dalam perpolitikan? Oke. Ini agak menarik ini pertanyaan ya. Ini Mbak Ainun ini agak revolusioner juga, visioner ya. Visioner dan revolusioner dia kayaknya. Punya visi khusus dan punya target khusus kayaknya. Atau jangan-jangan calon caleg ke depan ini. Politisi mungkin. Ya, calon politisi mungkin ya Mbak Ainun. Jadi gini, kalau bicara soal gender ini saya agak sulit. Ya, kenapa? Karena kita harus adil dalam melihat hal ini dalam berbagai sisi dan sudut pandang. Karena akan berbeda kita melihat dari sudut pandang Islam dan dengan sudut pandang kultur yang ada hari ini di bangsa kita, di mana kita mengenal emansipasi. Meskipun banyak juga tokoh Muslim dan juga gerakan-gerakan perempuan Islam yang menyuarakan emansipasi itu dengan teori-teori baru, dengan pemahaman-pemahaman yang lebih berkemajuan lah, kira-kira gitu. Tapi terus terang saya punya pemahaman yang sedikit berbeda untuk ini gitu. Nah, jadi kalau boleh jujur, terus terang kalau boleh jujur, yang pertama, perempuan ini dalam politik ya, gender ini tidak punya hal yang berbeda. Jadi semua sama. punya hak yang sama. Dan kan secara konstitusi semua warga Indonesia, semua warga negara ini punya hak yang sama dalam politik. Ya, punya hak untuk memilih dan dipilih. Gitu. Dengan mekanisme yang ada, kira-kira gitu. Tapi dalam sisi yang lain, gitu, mungkin nanti ini lebih tepat kalau bisa nanti dibahas di sesi yang lain dengan dibedah lebih dalam dengan beberapa tokoh mungkin ya, tokoh yang paham dengan lebih mendalam tentang agama ataupun tokoh-tokoh akademisi yang lebih mendalami soal itu. Tapi prinsipnya kalau saya melihatnya, yang pertama, kondisi hari ini populasi kita bicara politik, Mas Salman, politik di negara kita ini menggunakan sistem demokrasi, di mana semua warga negaranya punya hak yang sama, ya, punya suaranya sama, one man one vote, satu orang punya hak suara satu, baik dia laki-laki, perempuan, kiai, ustadz, apapun profesinya, ya, pendeta, orang biasa-biasa saja, bahkan yang kaum abangan, semua punya hak yang sama dalam politik.
Nah, populasi hari ini itu populasi perempuan juga tinggi, ya, cukup tinggi di negara kita. Maka ini menjadi penting kalau kita bicara dalam elektoral, ya, bicara elektoral. Ini menjadi bagian penting karena ada di beberapa komunitas, ya. Meskipun juga ada sebagian ibu-ibu yang masih tetap mempercayakan kepada laki-laki, tapi ada beberapa komunitas, terutama komunitas-komunitas feminisme, ya, ibu-ibu, perempuan-perempuan khusus yang dia punya pandangan terkait emansipasi dan hal-hal terkait kewanitaan, mereka akan cenderung lebih mengedepankan dan mendorong sosok perempuan juga. Nah, ini menjadi penting untuk itu. Dan terkadang dalam sisi yang lain, makanya sudah ya kita anggap tepat lah, ya. Regulasi yang ada hari ini terkait persyaratan untuk menjadi partai politik untuk mengusulkan nama calon legislatif itu ada persentase keterwakilan perempuan. Ya. Bahkan di beberapa penjaringan di negara ini sudah mulai banyak, Di ya. lembaga negara juga gitu. Lembaga negara juga, ya, Mulai. begitu kira-kira. Nah, karena memang terkadang ada beberapa hal tentang keperempuanan, ya, tentang kewanitaan ini yang tidak bisa disuarakan, yang tidak dipahami secara mendetail apa saja kebutuhan, terus kemudian hal-hal yang secara mendetail yang harus disampaikan secara utuh oleh laki-laki, Ya. kira-kira gitu, ya. Tapi ketika itu disuarakan oleh mereka sendiri atas kebutuhan dan aspirasi ibu-ibu, emak-emak ini, perempuan secara umumnya, ini mereka akan lebih detail dan tajam dan secara utuh menyuarakan itu ke parlemen ataupun posisi-posisi di pemangku kepentingan yang ada. Nah, kira-kira gitu. Jadi poinnya, jangankan gender, semua warga negara Indonesia punya hak yang sama terhadap politik, baik dipilih ataupun memilih. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita lihat nih Mas, ya, di kancah nasional kemudian di daerah itu udah mulai banyak ya figur-figur politisi-politisi wanita yang muncul kayak Ya. ada Mbak Puan, kemudian Hovifah, kemudian di tingkat lokal juga mulai cakada-cakada ini banyak yang perempuan. Ini bagian dari dinamika bahwa perempuan itu punya hak yang sama atau gimana ini Mas? Ya, pasti akan berangkat dari berbagai macam kondisi dan pengalaman sudah berjalan, ya. Ya. Setelah dianggap berhasilnya Khofifah di politikan, terus kemudian ada Bu Tri Risma, ya, dan muncul beberapa sosok yang lain gitu. Kemudian pasti akan bermunculan. Tambah lagi dengan situasi yang semakin bergerak, dunia kita, kultur kita semakin bergerak pasti. Bukan hanya dalam sistem teknologi, tapi juga cara berpikir. Mungkin kalau kita tarik puluhan tahun yang lalu gitu, saat awal-awal negara kita memulai menata kondisi kenegaraannya, sedikit sekali perempuan yang bisa menyuarakan suaranya, ya. Karena keterbatasan dan budaya, bahkan sedikit sekali perempuan yang bisa sekolah saat itu gitu, yang melanjutkan pendidikan. Patriarki. Yes, kayak gitu kita kira. Nah, tapi hari ini kan sudah sangat jauh berbeda. Keterbukaan untuk semua bisa menyuarakan pendapat. Keterbukaan semua untuk bisa mendapatkan haknya untuk berkembang, itu akan mempengaruhi budaya. Itu akan mempengaruhi kondisi yang ada di masyarakat. Ketika budaya bergeser, otomatis kultur politik juga akan ikut bergeser. Karena politik akan mengikuti, kultur politik akan mengikuti, ya, politik praktis akan mengikuti dengan bagaimana kondisi budaya di setiap komunitas-komunitas yang ada. Nah, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Reza sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya, dari netizen. Nanti pekan depan kita akan jadwalkan lagi supaya penanya-penanya ini bisa langsung dijawab oleh Mas Reza. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya di Instagramnya Mas Reza.
Bagi teman-teman nanti yang mau bertanya lagi bisa langsung DM di Instagramnya Mas Reza. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Reza udah jawab pertanyaan dari mereka. Terima kasih Kak Salman. Kita kembali lagi di Q&A Suara Reza. Terima kasih.